Bom aksi kriminal terbaru 2024 Ma Dong-seok datang. Yuk, ikutin ringkasan The Roundup. Punishment Asteris. Awal film udah tegang. Pria dikejar geng di jalanan Filipina. Panik kabur. Ketemu polisi. Kasih USB bukti kejahatan 3 orang. Kira polisi bakal lindungin. Mobil berhenti di belakang polisi. Seorang pria turun. Jalan ke polisi. Lalu, setelah dia pergi, anak buahnya ambil USB. Pindah ke gang kecil Korea. 2 pemuda sembunyi-sembunyi. Pasti nggak ada orang. 1 masukin barang ke celah tembok. Mau kabur. Polisi berpakaian preman muncul. Ambil kertas dari celah. Komplotan nyetir lewat. Lihat situasi. Gaspol buat kabur. Tapi mobil nggak gerak. Coba gas lagi. Roda belakang muter doang. Nengok. Mobil ditahan pria gede. Ma Seok-do. Setelah beresin situ, Ma Seok-do gabung sama rekan. Hari ini buru geng narkoba. Matikan listrik. Serbu masuk. Ternyata ada pintu besi tambahan. Geng panik. Buru-buru musnahin bukti. Buang narkoba ke toilet. Kalau lambat, pas Ma Seok-do buka pintu, mereka abis. Ma Seok-do bilang biar dia pegang besi. Goyang beberapa kali. Engsel pintu goyah. Pintu besi dicopot. Saatnya pamer skill bela diri. Dalam hitungan menit, semua bandar ditangkap. Puluhan ponsel disita. Mereka jual narkoba lewat aplikasi. Pas itu ponsel dapat pesan orderan. Polisi tunggu kelinci. Pria datang ambil barang. Ma Seok-do tidurin dia. Kurung bareng penjahat lain. Setelah selesai, mereka ke Institut Forensik Nasional. Jo Sung Jae, yang dikejar di Filipina, dibawa balik ke Korea. Dokter forensik temuin fakta penting. Dari luka, Sung Jae ditusuk perut dan jantung. Banyak tulang rusuk patah. Ada juga fenomena aneh. Berat Sung Jae turun dari 74 kg jadi 59 kg. Dokter forensik curiga dia sembunyiin narkoba di tubuh saat hidup. Tapi nggak ada narkoba di darahnya. Dokter juga nebak dia disiksa keras. Bikin berat turun drastis. Apapun itu, ini perampokan aneh. Keluar kantor forensik, mereka ketemu ibunya Sung Jae. Dari obrolan, tahu Sung Jae kerja di HB Trading Company. Polisi selidiki aplikasi narkoba. Ketemu Sung Jae bukan distributor. Aplikasi itu open source. Siapapun bisa ubah atau sebarkan. Cari kode sumber kayak nyari jarum di jerami. Perusahaan Sung Jae kabur. Nggak bisa dihubungi. Ma Seok-do telpon ibu Sung Jae. Tapi orang lain angkat. Ternyata ibunya bunuh diri karena sedih. Sebelum mati, dia titip pesan ke Ma Seok-do. Hukum pembunuh anaknya. Di Filipina, bos besar Baik Chang dibawa anak buah bunuh orang. Dia suruh anak buah kasih tahu pengelola server buat hak server platform judi online ilegal. Teknisi mereka, mirip Sung Jae, dipaksa ikut kegiatan ilegal. Setelah teknisi ketik, bisnis online musuh lumpuh. Baik Changgi datang ke sarang mereka. Perintah sekali, ekskavator hancurin pintu. Pertempuran sengit mulai. Baik, mantan tentara bayaran. Selesain musuh gampang banget. Abis bersihkan, mereka ambil hard drive. Baik telpon Chang Dong-chol. Dalangnya, yang janjiin saham. Dari rekan Jisoo, Ma Seok-do tahu Sung Jae sinkronkan akun cloud di Filipina. Tapi pas Jisoo unduh data, cloud dihack, data dihapus. Nggak bisa pulih. Mereka butuh teknisi pro. Ma Seok-do yakinin kapten kasih tenaga tambahan. Namsu, ahli, datang. Langsung kerja cepat. Temuin kasino ilegal Emperor's Casino. Buat daftar, harus beli kripto. Ma Seok-do ajak kapten cari dana buat top up. Menuju pusat hiburan. 2 geng ribut, mau baku hantam. Anak buah lihat Ma Seok-do masuk. Langsung usir. Kapten coba lawan. Kena hajar. Disingkirin. Ma Seok-do serang cepat. Bilang cuma berani lawan dia pakai nyali harimau. 1 pukulan Ma Seok-do bikin nyesek. Nggak pakai lama. Beberapa jurus. Mereka jinak. Ma Seok-do tuduh ganggu ketertiban. Denda duit. Sekarang ada dana buat daftar di platform judi ilegal. Dia juga suruh mereka cari info soal platform itu. Tapi pas daftar, tahu situs pakai IP luar negeri. Nggak dapat info berguna. Ma Seok-do dapat telpon. Tahu ada orang kena tipu situs itu. Hampir bangkrut. Dia ke alamat yang dikasih. Ketemu teman lama, yang Jisoo. Jisoo bilang server platform di Filipina. Teknisi diculik. Dipaksa kerja. Dulu Jisoo kena bujuk. Buka platform serupa. Cepet ketahuan. Kabur biar nggak mati. Ma Seok-do tanya siapa mau bunuh dia. Jisoo nggak tahu.
Tapi tahu bos besarnya di mana? Ma Seok-do bawa Yisu cari bos itu. Yisu nyamar jadi pelanggan. Buang duit di kasino. Ma Seok-do komando via radio. Tapi Yisu, si kepala babi, kebongkar identitasnya. Bos besar kabur. Ma Seok-do kirim tim selamatin Yisu. Lain buru bos. Bos itu cabut pisau. Lukin rekan Ma Seok-do. Di saat kritis, Ma Seok-do turun tangan. Tangkap bos. Ma Seok-do dan Yisu gantian desak. Bikin dia ngaku. Dia bilang bosnya Choi Yuseong. Ma Seok-do lacak alamat. Lihat Choi masuk toko baju. Suruh rekan cek. Tapi Choi sadar. Kabur ke gudang. Teriak minta bantuan anak buah. Dia lolos dari polisi. Jebol pintu. Lari keluar. Nabrak mobil Ma Seok-do. Mau turun udah telat. Ma Seok-do bawa dia ke kantor polisi buat diinterogasi. Baik Changgi telpon nagih duit ke Chang Dong-chol. Chang Dong-chol, kayak bos lain. Cari alasan tipu Baik Changgi. Baik balik ke Korea. Datang ke Villa Chang. Nagih duit. Chang puji-puji. Suruh Baik jangan pikir pendek. Tunggu perusahaan sanksi. Ipo. Duit bakal lebih banyak. Baik pura-pura percaya. Buat Ipo sukses. Chang suruh wakil ko sogok pejabat. Ko nggak minat duit. Tolak. Baik lihat. Langsung ke mobil ko. Bunuh dia pakai pisau. Pejabat ketakutan sama kelakuan gila Baik. Pas Baik kasih amplop cek. Nggak berani nolak. Baik ancam Chang. Suruh urus mayat ko dan cepet kasih saham. Chang tunjukin sifat asli. Bilang Choi Yuseong udah ketangkap. Pasti ngaku. Urus itu dulu baru saham. Baik kesel. Matiin telpon. Besoknya, Baik ngintai kantor polisi. Sewa kurir bikin keos. Pas kacau. Dia nyelip ke Choi. Bunuh pakai senjata. Chang manfaatin Baik. Lalu mau buang dia. Suruh ketua Kwon bunuh Baik. Mayat ko sengaja ditemuin polisi biar mereka ribut. Chang untung. Baik lihat berita polisi. Tahu Chang dalangnya. Dia bunuh orang kayak nyawa rumput. Tapi Chang tunda-tunda saham. Pemegang pisau nggak boleh dibodohi. Baik mau kasih pelajaran. Suatu hari, Chang adain pesta perayaan. Ma Seok-do datang selidiki. Ketemu Baik di lift. Baik curiga. Merasa ada yang nggak beres. Rencana ke lantai 20 cari Chang. Tapi keluar di lantai 19. Ma Seok-do juga ngerasa aneh. Ikutin Baik. Di toilet, rekan Ma Seok-do, Taejo, nemuin Baik. Minta lihat KTP. Bersamaan, Ma Seok-do nemuin komplotan Baik. Pertempuran pecah lagi. Lo polisi, Seok-do, tolong. Apa Ma Seok-do dengar teriakan itu? Dengar nih, Ma Seok-do pamer kekuatan di toilet cewek. Rekannya pingsan dihajar Baik Changgi di toilet cowok. Pas Baik mau dihajar abis. Dia main kotor. Ancam nyawa petugas kebersihan. Ma Seok-do coba bujuk lepasin. Tapi Baik nggak jinak. Tusuk leher petugas. Kabur. Ma Seok-do buru-buru balut luka petugas. Bawa anak buah Baik yang babak belur ke kantor polisi. Diinterogasi. Dia diam. Ma Seok-do ambil helm. Pakai cara halus buat bikin ngomong. Baik belum sempet cari Chang Dong-chol. Orang Chang malah datang duluan. Baik nggak lari. Malah santai duduk depan ketua Kwon. Kayak mereka masuk sarang macan. Pertarungan sengit. Anak buah Kwon tumbang semua. Baik ancam Kwon pakai pisau. Dapat bukti kejahatan Chang. Ma Seok-do minta izin buka kasino online atas nama Yang Yisu. Yisu, yang dulu nyaris mati gara-gara kasino. Langsung tolak. Nggak ada untung. Malah nyawa taruhan. Ma Seok-do bilang, temen kok hitung-hitungan. Yisu balas. Siapa bilang temen? Saudara aja harus jelas. Ma Seok-do keluarin lencana. Bilang itu lencana agen dari atasan. Yisu kegirangan. Impian jadi polisi kejahatan kesampaian. Dengan status itu, dia setuju. Mereka pasang server di kantor polisi. Yisu akting komandan penuh karisma. Ma Seok-do bilang mau ke bandara. Nyusul penerbangan. Ternyata tugas Yisu ke Filipina buka kasino. Yisu bete. Kapten langsung ngejem manis. Ma Seok-do bilang Yisu harus tanggung jawab sama status barunya. Cuma pakai akal licik. Yisu nurut. Yang Yisu bangga berangkat ke Filipina. Sampai sana, dia sewa pabrik kosong. Pasang sistem streaming. Platform judi online polisi Korea resmi diluncurin. Ketua Kwon ketemu Chang Dong-chol. Bilang Baik Changgi udah dihabisin. Chang seneng, tapi ketipu. Dia hianati orang. Malah dihianati. Baik potong jari Chang. Serahin ke Kwon buat diselesaikan. Baik ke Villa Chang. Pakai jari Chang buka brankas. Incar hard drive Chang.
Dengan data itu, dia bisa jalanin platform sendiri. Abis ambil, dia tinggalin semua duit di brankas buat Kwon. Orang baik tahu situs polisi. IP-nya deket markas mereka di Filipina. Baik suruh anak buah musnahin. Ini momen yang ditunggu polisi. Mereka evakuasi orang. Polisi Filipina datang cepat. Pas anak buah baik nyerbu. Kena jebak. Semua ditangkap. Dari pengakuan mereka, polisi gerebek sarang baik. Ma Seok-do pimpin tim ke Villa Chang. Tangkap orang. Abis gebuk Kwon. Dia tanya keberadaan baik. Tahu baik buru-buru ke bandara. Ma Seok-do kejar. Baik udah di pesawat. Ma Seok-do sampai. Pramugari bilang 5 menit lagi take off. Dia suruh yang gak terlibat minggir. Pertarungan sengit mulai. Ma Seok-do lawan 2 orang. Nggak kalah. 1 pukulan bikin ambruk. Abis selesain anak buah. Baik nggak kelihatan. Pas balik badan. Baik nyerang diam-diam. Mau ambil selai dari gue buat oles roti? Gue yang main. Seneng nggak? Akhirnya, penutup yang pantas buat penjahat. Yang Yisu, bangga jadi agen. Ngebut pakai Porsche. Nerobos lampu merah. Polisi lalu lintas hentikan dia karena ngebut. Dia pamer lencana. Turun. Lo ditangkap karena nyamar jadi polisi. Yisu baru sadar lencana palsu. Dia telpon Ma Seok-do. Ngomel. Nggak ngangka polisi zaman sekarang nggak bisa dipercaya. Tapi Ma Seok-do santai. Seneng aja. Semua happy.